Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, untuk para terdakwa ditampilkan ke muka persidangan. Para terdakwa Terima kasih. sudah hadir di dalam persidangan, Yang Mulia. Aduh, Oh, kayak gitu kok. Itu salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya akan melaksanakan kegiatan sidang peradilan semu perkara pidana guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PLKH pidana. Adapun yang menjadi peserta sidang yaitu Hakim Ketua Sidang, saya sendiri, Indra Rahmat Setiawan. Hakim Anggota 1, Jaka Yuda Asmara. Hakim Anggota 2, Rika Sandria Putri. Panitra, Ade Yunita. Juru panggil, Karnadi Wijaya. Jaksa penuntut umum, Siti Khadijah. Penasihat hukum terdakwa, Fata Maruf. Terdakwa 1, sebagai Hiu, Saudara Cadex. Terdakwa 2, sebagai Paus, Saudara Kori. Dan terdakwa 3, sebagai Cucut, Saudara Aprilia Farolina. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan kita mulai sidang peradilan semu perkara pidana. Terima kasih. Baik, kita mulai persidangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021 akan dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan. Dengan nomor perkara 212-PIT-B-2020-PN Bekasi. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 2. Mengenakan pakaian yang sopan. 3. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 4. Untuk melakukan rekaman baik kamera maupun wartawan, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Selanjutnya, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Paus, Hiu, dan Cucut. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Penuntut umum, sidang siap dimulai. Ya, Yang Mulia. Penasihat hukum, sidang siap dimulai. Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 212-IP-2020-PN Bekasi atas nama terdakwa Paus, Hiu, dan Cucut dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada terdakwa Paus, apakah Anda pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Kepada terdakwa Hiu, apakah Anda pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk terdakwa 3, Saudara Cucut, apakah Anda pada hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara para terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebentar. Putusan nomor 212-PIT-B-2020-PN Bekasi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Paus. Tempat lahir Bekasi. Umur 23 tahun. Tanggal lahir 2 Januari 1997. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kendondong Duri, nomor 38, RT 8 RW 5, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Terdakwa 2. Nama lengkap Hiu. Tempat lahir Bekasi. Umur 29 tahun, tanggal lahir 10 Juni 1991, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kedondong Duri nomor 20, RT 8 RW 5, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. 3. Nama lengkap Cucut, tempat lahir Bekasi, umur 30 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1990, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kendondong Duri nomor 25 RT 8 RW 5, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan. 1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020. 3. Penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020. 4. Penuntut umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 18 November 2020. 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020. 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020. Dalam perkara ini, terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukumnya bernama Fata Ma'ruf SH, merupakan advokat, penasihat hukum, dan pada kantor hukum Justicia Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK strip 21 SL angka Romawi 8 2020 tanggal 16 Agustus 2020.
Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B/007/APB/07/2020 tanggal 18 November 2020. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi nomor 212/PIT/2020/PN Bekasi tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 212/PIT/2020/PN Bekasi tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang. Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan, setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum atau requisitor, penuntut umum berkas perkara yang bersangkutan, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan penuntut umum tertanggal 18 November 2020, nomor register perkara PDM/Bekasi/15/2020 sebagai berikut. Silakan Hakim anggota 1 untuk melanjutkan. Terima kasih. Kami lanjutkan, Hakim Ketua. Dakwaan primer bahwa para terdakwa 1 Paus, 2 Hiu, dan 3 Cucut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30, terdakwa Paus bersama Cucut dan Hiu, dan seterusnya, dan seterusnya. 2. Bahwa selanjutnya terdakwa Paus berangkat ke warnet dan kemudian terdakwa bersama kawan-kawannya menuju warnet, tepatnya di Komplek Mutiara Gading Timur, dan seterusnya, dan seterusnya. 3. Bahwa kemudian terdakwa Paus bersama kawan-kawannya masuk ke dalam warnet sekitar pukul 00.00 WIB, tepatnya di Komplek Mutiara Gading Timur, dan seterusnya, dan seterusnya. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Subsidiary. Bahwa terdakwa 1 Paus, 2 Hiu, dan 3 Cucut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Komplek Mutiara Gading Timur, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Paus alias Ikan bersama Cucut dan Hiu hendak berangkat ke warnet, akan tetapi sebelum terdakwa Paus berangkat ke warnet, terdakwa mempersiapkan dahulu korek yang berbentuk senjata api untuk dibawa dengan tujuan mengelabui korbannya. Bahwa selanjutnya terdakwa Paus berangkat ke warnet dan kemudian terdakwa bersama kawan-kawannya menuju warnet, tepatnya di Komplek Mutiara Gading Timur. Begitu sesampai di Komplek Mutiara Gading Timur, terdakwa Paus langsung menuju ke warnet dengan menggunakan korek yang berbentuk senjata api tersebut. Bahwa kemudian terdakwa Paus bersama kawan-kawannya masuk ke dalam warnet sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Komplek Mutiara Gading Timur. Terdakwa Paus melihat motor yang tidak memiliki tanda nomor kendaraan plat, dan selanjutnya bahwa terdakwa Paus menggertak dengan ucapan, "Dengar semuanya, di luar itu motor siapa yang nggak ada plat nomornya? Kalian tahu aturan kendaraan bermotor harus ada plat nomornya. Ayo segera pasang atau saya tangkap." Dan seterusnya, dan seterusnya. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas,
Jaksa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Dori, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal korban Sepat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Sepat. Bahwa saksi melihat terdakwa Paus di dalam warnet, terdakwa Hiu di area parkir warnet, namun tidak melihat terdakwa Cucut, dan seterusnya, dan seterusnya. 2. Saksi Pari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan korban Sepat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Sepat. Bahwa dari dalam warnet, saksi melihat terdakwa Paus dan terdakwa Hiu berboncengan menuju ke arah warnet, namun tidak melihat terdakwa Cucut. Bahwa saksi melihat terdakwa Paus memasuki warnet, namun tidak memperhatikan dengan seksama perkataan terdakwa Paus pada saat memasuki warnet, karena pada saat itu saksi sedang menggunakan headphone dan bermain game, dan seterusnya, dan seterusnya. 3. Saksi Arwana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi sedang bersama 7 orang lainnya di pos ronda saat kejadian, salah satunya adalah saksi Cupang. Bahwa saksi melihat terdakwa Paus membonceng korban Sepat dengan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor. Dan seterusnya, dan seterusnya. 4. Saksi Cupang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi sedang bersama beberapa warga di pos ronda saat kejadian, salah satunya adalah saksi Arwana. Bahwa saksi melihat terdakwa Paus yang sedang membonceng korban Sepat, kehilangan keseimbangan saat melintas di depan pos dan kemudian terjatuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Menimbang bahwa selain keterangan para saksi tersebut, penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1 unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 milik korban Sepat, 1 buah handphone merek Oppo A15 milik korban Lele, dan 1 buah korek api berbentuk senjata api revolver milik terdakwa Paus. Menimbang bahwa terdakwa Paus, Hiu, dan Cucut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Terdakwa Paus. Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki korek api berbentuk senjata api revolver. Bahwa pertama kali terdakwa mengajukan korek api tersebut kepada orang lain adalah pada saat di warnet dengan maksud bercanda. Bahwa terdakwa hanya bermaksud meminjam handphone milik korban Lele. Dan seterusnya, dan seterusnya. 2. Terdakwa Hiu. Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Paus memiliki korek api berbentuk senjata api revolver. Bahwa benar terdakwa diajak untuk berhenti di warnet oleh terdakwa Paus, karena terdakwa Paus melihat sepeda motor terparkir di depan warnet tidak dilengkapi plat nomor. Dan seterusnya, dan seterusnya. 3. Terdakwa Cucut. Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa Paus memiliki korek api berbentuk senjata api revolver. Bahwa terdakwa terpisah di tengah perjalanan dengan terdakwa Hiu dan terdakwa Paus. Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa Paus dan terdakwa Hiu pergi menuju ke arah warnet, dan seterusnya, dan seterusnya. Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan pada para terdakwa, penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya atau requisitornya sebagaimana telah dibacakan dan telah diserahkan di pengadilan pada tanggal 24 Desember 2020. Nomor register PDS strip 05-SGT-FT.1-12-2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan tuntutan. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Paus, terdakwa Hiu, dan terdakwa Cucut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paus, terdakwa Hiu, dan terdakwa Cucut dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan primer. 3. Menyatakan terdakwa Paus dan terdakwa Hiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar, melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paus dan terdakwa Hiu dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan subsidiar. Dikembalikan kepada korban Sepat dan korban Lele, 1 unit Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 milik korban Sepat, dan 1 unit handphone merek Oppo A15 milik korban Lele. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon pembebasan dari hukuman. Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum dalam tanggapannya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut.
apakah bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terjadi ataukah sebaliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu melanggar primer, pasal 36 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, dan subsidiar, pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan menggunakan nama atau martabat palsu. Selanjutnya mohon dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Akan saya lanjutkan. Untuk membuktikan apakah para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan, oleh karena itu bentuk dakwaan adalah subsidiar, maka akan kami sampaikan terlebih dahulu dakwaan primer pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Melawan hukum. 3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 4. Memaksa. 5. Mengancam. Additional barang siapa. 1. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindakan pidana. Dalam perkara ini terdakwa Paus, Hiu, dan Cucut oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 2. Unsur secara melawan hukum. Menurut Dr. Landas Adamiz Cazawi SH, dalam bukunya Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, edisi pertama cetakan ke-2 April 2015, bahwa melawan hukum berasal dari kata wedalik yang memang telah lazim di bahasa Indonesia kan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya, dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela suatu perbuatan. Perbuatan tercela dan dicela menurut pasal 368 ayat 1 KUHP adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 3. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa yang dimaksud menguntungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua penerbit Balai Pustaka adalah mempunyai arti memberi atau mendatangkan laba, menjadikan, beruntung, mujur, berbahagia, memberi keuntungan, martabat, kefaedahan, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif di mana tidak mesti seluruh unsur dipenuhi, salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan unsur kedua ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti berupa 1. Pertama, 1 buah handphone milik Oppo A15 milik korban Lele. Yang kedua, 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 milik korban Sempat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap terdakwa Paus, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena terdakwa Paus dengan tindakan dan perkataannya telah mengancam korban Lele untuk memberikan handphone dan mengancam untuk menangkap korban Sempat serta memaksa korban Sempat mengambil STNK dan plat nomor bersama dengan terdakwa Paus, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 4. Unsur memaksa. Menurut El Susilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pemaksaan tersebut dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dan disebut juga dalam pasal 335 ayat 1 KUHP, contoh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PUU 11 Romawi 2013, yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 5. Unsur ancaman. Menurut KBBI, pengancaman merupakan menyatakan maksud atau niat rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, kami akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan subsidiar pasal 378 Kitab KUHP tentang penipuan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Kelima, penipuan. Additional 1, barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 2, unsur secara melawan hukum. Menurut Adami Zahwi SH dalam bukunya KUHP Hukum Pidana Material dan Formil, Korupsi di Indonesia edisi pertama cetakan kedua April 2015, bahwa melawan hukum berasal dari kata wadolik yang memang telah lazim dibahas Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 3, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa yang dimaksud menguntungkan menurut KBBI, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua, penerbit Balai Pustaka adalah mempunyai arti memberi atau mendatangkan laba, menjadikan beruntung, mujub, bahagia, memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan, dan sebagainya berdasarkan pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Oppo A15 milik korban Lele. Kedua, 1 unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 milik korban Sepat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap terdakwa Paus dan Hiu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Additional 4, untuk memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dalam pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, dan seterusnya, dan seterusnya. Additional 5, unsur penipuan. Menurut KBBI, penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyelesaikan, mengakali, atau mencari untung dalam pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut El Susilo yang ada dijelaskan dalam pasal 378 KUHP, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu ini pekerjaannya 1, membujuk orang supaya memberikan barang berupa utang atau menghapuskan piutang. Kedua, maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Ketiga, membujuk itu dengan memakai 1, nama palsu atau martabat palsu, atau akal cerdik, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong. Dari uraian unsur-unsur pasal di atas dapat diketahui bahwa tindakan memakai nama palsu atau martabat palsu dan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Dari uraian unsur penipuan tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan adanya barang bukti, unsur penipuan di dalam dakwaan subsidiar dapat terpenuhi karena adanya barang bukti. Karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan pengakuan sebagai anggota kepolisian sehingga unsur penipuan telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa Paus dan terdakwa Hiu unsur penipuan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapusan tindak pidana, baik pembenar maupun pemaaf karena terdakwa dinilai mampu. Menimbang bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka majelis akan menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP
Menimbang mengenai barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih tahun 2014 merupakan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh korban sempat. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban sempat. Kedua, 1 buah handphone merek Oppo A15 merupakan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh korban Lele. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Lele. Ketiga, 1 buah korek api berbentuk senjata api atau revolver milik terdakwa Paus adalah barang bukti yang menjadi alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, dan walaupun barang bukti tersebut tidak berbahaya, namun dapat disalahgunakan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim sampai pada penentupan atau tahmat, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Paus dan terdakwa Hiu telah merugikan korban sempat dalam segi material dan segi psikologis. Terlebih lagi, korban sempat masih masuk ke dalam kategori anak di bawah umur dengan usia 16 tahun. Kedua, perbuatan terdakwa Paus telah mencemarkan nama baik lembaga kepolisian negara Republik Indonesia. Yang ketiga, perbuatan terdakwa Paus dan terdakwa Hiu bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menjaga keamanan negara serta menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Ketiga, terdakwa Paus dan Hiu mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Keempat, terdakwa Cucut tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Tim anggota 2. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Cucut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. 2. Menyatakan membebaskan terdakwa Cucut oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Paus dan terdakwa Hiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan tindak pidana tentang penipuan dengan menggunakan nama atau martabat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Paus dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hiu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa Paus dan terdakwa Hiu tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dalam tahun 2014 dikembalikan kepada korban sempat. 1 buah handphone merek Oppo A15 milik korban Lele dikembalikan kepada korban Lele. 1 buah korek api berbentuk senjata api atau revolver dirampas untuk dimusnahkan. 9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Paus dan Hiu masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Indra Rahmat Setiawan SH, sebagai Hakim Ketua, Jaka Yuda Asmara SH, dan Rika Sandria Putri SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, 11 Januari 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yunita SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dihadiri oleh Siti Khadijah SH, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, serta di hadapan para terdakwa dan penasihat hukumnya, Fata Maruf SH. Baik, untuk para terdakwa, mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana terdakwa
Hiu dan terdakwa Cucut, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya berikan kepada penasihat hukum, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Baik, Majelis Hakim yang mulia, kami akan mengajukan banding. Terima kasih. Baik, bagaimana penuntut umum? Baik, akan kami pikir-pikir kembali, Majelis Hakim. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara-saudara mengerti? Yang mengerti. Siap, mengerti yang mulia. Mengerti yang mulia. Baiklah. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana Peradilan Semu Fakultas Hukum Ubarajaya dengan nomor register 212-PIT-2020-PN Bekasi atas nama terdakwa Paus, Hiu, dan Cucut dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim telah meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon meninggalkan persidangan. Baik, demikianlah sidang peradilan semu peradilan pidana guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PLKH Pidana. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.